Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Di antara bentuk keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mengimani adanya surga dan neraka. Dan kehidupan di dalam neraka adalah kehidupan yang menyengsarakan, membangunkan pikiran orang yang lalai, dan menjadikan sedih dan menderita bagi orang yang lalai dari kehidupan akhirat. Sifat-sifat neraka dan macam-macam azab yang ada di dalamnya, semua itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Dan semua ini menjadi peringatan bagi seseorang yang masih memiliki hati dan pendengaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati, memiliki hati, atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Kaum muslimin, a'azanallahu iyyakum. Sifat-sifat neraka. Yang pertama adalah gambaran tentang neraka. Dari sahabat Uqbah bin Amir, dari Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir adalah sahabat Nabi SAW. Beliau termasuk ahlu suffah, dan beliau ini termasuk orang yang bagus suaranya. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 55 hadis. Dan beliau wafat di Mesir di akhir khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha syai'un hatta dana bimakani hadha. Fakhashitu an taghshakum faqultu rabbi wa ana fihim fasarafaha ankum faadbarat qita'an ka'annaha az-zarabi." Diperlihatkan kepadaku neraka, kepada Rasulullah SAW, dan ada sesuatu dari neraka yang mendekatiku sampai dekat dengan tempatku. Maka aku takut jika neraka tersebut meliputi kalian atau menyambar kalian. Sedangkan aku kemudian mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, aku bersama mereka, bersama para sahabatku." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan neraka tersebut dari kalian, lalu berpaling mundur satu bagian, ya, sedikit demi sedikit, ya, bagaikan tikar, ya, bagaikan tikar. Ya, ini menunjukkan tentang sifat neraka, gambaran neraka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperlihatkan kepada Nabi SAW tentang neraka. Kemudian berkaitan tentang keluasan neraka, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'din fataqul qad bi'izzatika wa karamik. Nabi SAW bersabda, senantiasa jahannam dilemparkan, ya, senantiasa neraka jahanam ini ada orang yang dilemparkan ke dalamnya, dan neraka berkata, apakah masih ada tambahan? Sampai Rabb yang Maha Mulia meletakkan kakinya, lalu sebagian dengan sebagian yang lain, ya, neraka tersebut menyempit, mengerut. Lalu neraka mengatakan, cukup dengan keagunganmu dan kemuliaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya,
Jangan dibayangkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka, kemudian kita berpikir, apakah tidak panas? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, yang mana zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti zat makhluknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak matahari dan bulan akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sewaktu hidup di dunia mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, bergantung kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka sesembahan-sesembahan mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan sembahan selain Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah menjadi bahan bakar neraka. Kalian akan memasukinya. Jadi orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, maka sesembahan-sesembahan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka, dan ini sebagai penghinaan kepada mereka. Kemudian berkaitan tentang kedalaman neraka, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajibatan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan, fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha." Dahulu kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada suara seperti benda yang jatuh. Lalu Nabi bersabda, "Kalian tahu apa ini?" Kami berkata, "Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Kemudian beliau bersabda, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka selama 70 tahun yang lalu, dan dia sekarang baru sampai dasarnya setelah perjalanan 70 tahun. Bayangin kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, bagaimana dalamnya api neraka. Batu dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun baru sampai dasarnya. Ya, ini menunjukkan betapa dalamnya neraka jahanam. Kemudian kadar kepanasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, "Narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Qala fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, api kalian merupakan bagian dari 70 bagian dari api jahanam. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup untuk menyiksa." Beliau bersabda, ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya. Wah, ini luar biasa. Bagaimana panasnya api neraka. Api dunia saja mampu menghanguskan rumah, mampu menghanguskan kulit, ya, membuat sakit. Api neraka, apalagi api neraka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.